Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Nisa Marpaung. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai dugaan malpraktek yang dilakukan oleh oknum advokat dalam menjalankan profesinya. Nah teman-teman, kenapa ini saya bahas? Karena kita juga sering mendengar namanya malpraktek dalam profesi ini. Ya, maka oleh karena itu saya ingin mencoba memberikan pemaparan, penjelasan kepada teman-teman semua seperti apa sih malpraktek dalam profesi advokat ini. Perlu saya sampaikan ya, kalau menurut hemat saya malpraktek dalam profesi advokat itu ada dua ya. Kategori pertama adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum advokat. Terus yang kedua adalah pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum advokat. Contohnya di sini pelanggaran hukumnya seperti apa? Ketika seorang oknum advokat telah diberikan kepercayaan oleh kliennya kepada advokat tersebut untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi si klien ini, ternyata ya dalam penanganan perkara si oknum advokat tersebut dia berpihak kepada lawan berkaki dua ya, sehingga atas tindakan itu ya si klien ini dirugikan oleh oknum advokat tersebut. Nah teman-teman, karena si klien ini dirugikan, maka tindakan yang dilakukan oleh oknum advokat tersebut maka patutlah ia diduga melakukan malpraktek. Nah selain itu bagaimana dengan kode etik? Ya saya rasa juga kode etik sama. Kalau memang ada dugaan pelanggaran kode etik yang juga dilakukan oleh oknum advokat, maka dia juga patut diduga telah melakukan perbuatan malpraktek terhadap profesinya. Ya karena advokat itu kan harus dalam bertingkah laku itu harus sopan, harus santun, ya kan? Dia harus mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai advokat. Ya nggak boleh dong sama klien sesuka-sukanya ngomong kasar, ngomong bentak-bentak, nggak boleh ya. Karena klien itu juga harus dihargai, dihormatin, dilindungi. Dan sebagai oknum advokat juga harus memberikan rasa nyaman kepada kliennya. Ya harus dilindungi juga, diproteksi dari segi hukumnya. Ya nggak boleh harus dimarah-marahin, dibentak-bentak, nggak boleh ya. Nah, hubungan klien dengan advokat ini ya sebenarnya harus terjalin dengan baik ya. Dan klien juga ya nggak boleh marah-marahin advokatnya, nggak boleh ya, nggak boleh dimarah-marahin advokatnya, terus advokatnya itu didikte sesukanya, nggak boleh ya. Jadi si klien itu sebenarnya harus nurut kepada si advokat. Jadi si klien ini harus nurut dengan cara kerja apa yang dikerjakan oleh si advokatnya ya. Jadi nggak boleh si klien marah-marah atau menginginkan keinginan kemauan si klien itu, nggak boleh. Jadi si klien itu harus nurut dengan cara kinerja yang akan dilakukan oleh si advokatnya. Nah selain itu ada hubungan lain ya antara advokat sama klien dalam menangani perkara keperdataan. Ya seorang advokat itu harus mengupayakan perdamaian terlebih dahulu dengan cara berdamai. Nah selain itu juga ya advokat itu tidak boleh memberikan, ya dilarang memberikan keterangan-keterangan yang akan menyesatkan terhadap kliennya, nggak boleh ya. Dan ada juga ya advokat itu tidak boleh meminta atau membebani ya biaya-biaya yang tidak perlu, contohnya biaya buat ini buat itu dan lain-lain ya. Jadi jadi si klien itu hanya berkewajiban yang memberikan biaya sesuai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jasa hukum itu. Nah kalau memang udah diperjanjikan di perjanjian jasa hukum itu, maka kewajiban si klien lah yang harus memenuhi itu. Tapi di luar daripada itu, apabila nanti si advokat meminta, saya rasa itu tidak perlu diladenin, kecuali kalau memang karena keinginan si klien ingin memberikan lebih kepada kuasanya, saya rasa itu enggak ada masalah. Nah yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah dalam hubungan antara advokat dengan klien, yang dimana contohnya nih, saya taruhlah si kliennya ini si cantik-cantik lah kan, dia punya dapat klien yang cantik, lalu si advokat ini jatuh cinta kepada si klien ini, terus dia menyampaikan rasa cintanya kepada si klien ini. Pertanyaannya, boleh tidak, pantas tidak ya, padahal dia sedang menangani perkara atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi si klien.
Ya kalau bagi saya sih sepanjang si kliennya tidak keberatan di atas keterangan atau pernyataan yang disampaikan oknum advokat tersebut, saya rasa ya tidak ada masalah di situ, ya saya rasa boleh-boleh saja. Tetapi permasalahannya dia kan keberatan, ya. Lalu pantas enggak itu disampaikan? Saya rasa tidak pantas, ya. Seorang advokat, ya oknum advokat menyampaikan ungkapan perasaannya pada saat dia sedang menangani perkara kliennya. Dia menyampaikan perasaannya mengharuskan bahwa dia harus jadi pacarnya. Saya rasa itu tidak pantas dan itu patut diduga, ya. Ada dugaan pelanggaran kode etik di situ. Tetapi biarkanlah nanti Dewan Kehormatan Etik yang melakukan pemeriksaan terkait persoalan-persoalan yang terjadi seperti ini, ya. Karena Dewan Kehormatan Etik lah yang lebih berhak memberikan penilaian terhadap mengenai ini, di mana advokat tersebut berorganisasi, maka Dewan Kehormatan Etik dalam organisasinya lah yang memberikan penilaian apabila ada oknum advokat menyampaikan ya ungkapan perasaannya terhadap kliennya, yang mana ungkapan itu menimbulkan rasa tidak nyaman kepada kliennya. Nah teman-teman, selain permasalahan itu ada permasalahan satu lagi. Contohnya nih, yang sering terjadi, bagaimana dengan keterangan yang disampaikan oleh mantan klien berbeda ketika dia memilih kuasa hukum yang baru. Nah teman-teman, apakah perbedaan di sini patut diduga bahwa si mantan klien ini memberikan keterangan tidak benar di muka umum atau seperti apa? Ya tentunya ya kita harus melihat juga dari sisi kuasa hukum yang lama ini. Saya rasa kuasa hukum yang lama itu juga tidak ketelodoran di situ, ya. Saya rasa juga dia mempersiapkan atau memiliki bukti-bukti terkait apa yang disampaikan oleh si mantan klien ini ketika dia sebagai klien daripada kuasa hukum yang lama. Saya rasa kuasa hukum yang lama juga memiliki bukti-bukti banyak terkait keterangan tersebut, sekalipun ya keterangan si mantan klien ini berbeda ya dengan ketika dia bersama dengan kuasa hukumnya yang baru. Nah, perbedaan di sini ya saya rasa harus kita lihat daripada peristiwa-peristiwa yang ada atau peristiwa yang sebenarnya yang dialami oleh si klien ini. Apakah peristiwa yang dialami si klien ini bersesuaian dengan keterangannya atau bukan, atau ya keterangannya itu tidak dikehendaki si klien atau keinginan dari orang lain, kan kita tidak tahu nih ya. Biarkanlah nanti bapak-bapak kepolisian melakukan penilaian atau ahli-ahli komunikasi ya yang memberikan penilaian terhadap permasalahan ini ya. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat, dan untuk lebih kurangnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.